Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala ali Muhammad. Para mahasiswa, mahasiswi yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan kita kesehatan dan perlindungan. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita yang ketujuh adalah tentang kesalehan sosial. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang bernama manusia adalah untuk beribadah, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika Allah menciptakan manusia, bukan semata-mata ia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hubungan vertikalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga manusia dituntut untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang bisa menebar manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, dan bahkan bukan hanya kepada orang-orang, melainkan juga kepada binatang, tumbuhan, lain sebagainya. Bahkan pernah diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ada seorang yang masuk neraka dikarenakan ia memelihara seekor kucing dan ia tidak memberi makannya, dan sehingga matilah kucing tersebut dan ia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Artinya juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling pandai menebar manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Para mahasiswa yang berbahagia, inilah satu bagian yang mesti kita perhatikan, bahwa ketika kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa paling baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita, hewan, binatang, dan sebagainya, terlebih sesama manusia. Karena kesalehan individual itu juga bagus di mata Allah Subhanahu wa taala, tapi akan sangat lebih bagus lagi bukan hanya kesalehan individual, tapi juga kesalehan secara sosial yang menanamkan sifat-sifat menghargai kemanusiaan, atau kita kenal dengan istilah agama hablum minanas. Para mahasiswa yang berbahagia, di dalam buku Paradigma Psikologi Islam yang dikarang oleh Dr. Baharuddin, ini memberikan penjelasan tentang susunan kebutuhan manusia. Yang pertama adalah keyakinan atau agama. Maka ketika orang bisa berbuat baik dan buruk adalah sejauh mana ia merawat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia yakin dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, maka secara otomatis dia akan mudah berbuat kebaikan. Kemudian perwujudan diri, eksistensialisme diri, bagaimana ia mewujudkan dirinya sebagai orang yang ingin diakui di muka bumi ini, maka dengan itu pengakuan terhadap dirinya adalah bagian seseorang untuk berbuat kebaikan. Kemudian cinta dan kasih sayang juga adalah bagian daripada susunan kebutuhan dasar manusia. Ketika ia sebagai seorang manusia, ia ingin dicinta, ingin dikasih, dan ingin disayang. Kemudian adalah penghargaan diri. Ya, sifat yang manusiawi ketika manusia itu ingin dipuji, ingin diapresiasi, dan juga ia patut sebaliknya mengapresiasi orang yang telah berbuat baik kepadanya, ataupun mengapresiasi bukan hanya kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, orang yang tidak berbuat baik kepadanya juga adalah sejatinya ada sifat gentleman bagi orang-orang yang disakiti, tapi melainkan juga orang tersebut mau memberikan apresiasi, penghargaan kepada orang yang telah menyakiti dirinya. Kemudian adalah keamanan, ketentraman, dan seksual. Ini adalah kebutuhan insaniyah yang seharusnya dan sudah pasti melekat di dalam dirinya, bahwa manusia itu memiliki kebutuhan keamanan,
ketentraman, dan seksual. Inilah mengapa manusia bersifat demikian, karena setelah ia merasakan keamanan, ia merasakan ketentraman, ia merasakan kebutuhan biologisnya terpenuhi, maka secara otomatis ia juga dapat memberi hal-hal yang positif dari sisi kemanusiaan kepada orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan biologis dan materialis. Artinya sudah sifat manusia, ia membutuhkan materialis, ya, ia membutuhkan biologis, ya, dalam kehidupannya. Maka susunan kebutuhan manusia tersebut yang sangat mendasar akan sangat mudah mengarahkan seorang tersebut untuk melakukan tindakan kesalehan sosial. Para mahasiswa yang berbahagia, di sesi ketujuh ini menginspirasi kita bahwa kita tidak patut untuk soleh sendiri, kita tidak patut untuk mulia sendiri, tapi juga kita bisa memuliakan diri kita dan memuliakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.